Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ke-47. Di Kejadian pasal yang ke-47 ini ada sebuah insight yang menarik untuk kita pelajari sama-sama. Sebuah cara pandang luar biasa dari seorang yang bernama Yakub, orang yang menerima sebuah janji Allah yang besar, bahwa melalui keturunannya dibuat menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan juga menjanjikan sebuah tanah, sebuah tempat yang akan diberikan kepada Yakub dan keturunannya, yaitu tanah Kanaan. Dan kita belajar ketika Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir di tanah Gosyen. Sebagai pendatang, mereka sudah sangat bersyukur mendapatkan tempat terbaik di Mesir. Coba pikirkan baik-baik. Kalau Anda sudah mendapatkan tempat terbaik, apa yang Anda pikirkan? Mungkin Anda akan menetap selama-lamanya di tempat itu. Kenapa? Karena sudah mendapat yang terbaik. Tetapi cara pandang Yakub itu beda. Dia tidak melihat hanya berdasarkan pandangan matanya saja, tapi dia melihat karena cara pandang Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Coba perhatikanlah ayat yang keempat dari Kejadian 47 ini. Sekali lagi, Gosyen adalah tanah tempat terbaik di Mesir, dan mereka secara legal itu sudah bisa mendiami di Gosyen, karena Firaun sendiri mengizinkan mereka tinggal di Gosyen. Coba perhatikan ayat yang keempat. Apa kata Yakub? Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Perhatikan bagaimana Yakub memposisikan dirinya. Yakub tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang tinggal permanen di Mesir, tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang asing. Artinya apa? Artinya Yakub memiliki iman bahwa tanah yang Tuhan janjikan buat dia dan keturunannya bukanlah di Mesir, sekalipun Gosyen adalah tempat yang terbaik. Dia berkata, kami ini hanya orang asing di sini, tidak akan menetap untuk selama-lamanya. Itu iman Yakub. Coba perhatikan juga ayat yang ke-29. Ini cerita Yakub di akhir hidupnya. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Perhatikan, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Di akhir hidupnya, Yakub memberikan pesan kepada anak-anaknya, khususnya kepada Yusuf, bahwa dia kalau mati kiranya dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyangnya, dikuburkan bersama Ishak, dikuburkan bersama Abraham, Sarah, dan seterusnya. Di mana? Di Gua Makpela. Di mana itu? Di Kanaan. Ibu bapak saudara semuanya, sekalipun Yakub sudah mengecap hal yang baik luar biasa di Gosyen, tetapi imannya selalu kepada Kanaan. Karena dia tahu Gosyen ini sebaik apapun, ini bukan tempat tinggalnya, ini hanya sementara. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Dunia yang kita tempati sekarang itu adalah Gosyen. Di dalam Kristus kita percaya bahwa selama kita tinggal di dunia ini pun kita mendapat tanah tempat yang terbaik. Hidup kita terbaik, hidup kita diberkati Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, bahwa sekalipun kita diberkati Tuhan, ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah Kanaan, di surga. Jadi ibu bapak saudara semuanya, jangan fokus dengan dunia.
fokuslah dengan hal-hal yang bernilai kekal. Itulah yang dilakukan Yakub. Sudah seharusnya kita orang percaya melakukan hal yang sama. Fokus dengan kekekalan. Tuhan berkati.